Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatriani, NIM 2650026. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan 3, yaitu model proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu ada model waterfall. Model waterfall ini model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Kemudian kelebihan model waterfall ini yaitu sistem rangkaian jelas, gambaran akhir yang jelas, baik dalam dokumentasi. Kemudian untuk kekurangannya itu tidak fleksibel, memakan waktu yang lama, potensi kenaikan biaya yang besar. Kemudian contoh model waterfall yaitu ada tahapan alasan menggunakan waterfall, kemudian ada analisis, desain, implementasi, pengujian sistem, maintenance. Kemudian ada model prototyping. Model prototyping ini adalah metode pengembangan sistem perangkat lunak di mana prototipe ini dibangun dan diuji kemudian dikerjakan ulang. Kemudian model ini bekerja paling baik dalam skenario di mana tidak semua persyaratan proyek diketahui secara rinci. Kemudian kelebihannya mengurangi risiko persyaratan pengguna yang salah, baik di mana persyaratan berubah tidak terikat, proses terlihat teratur, membantu manajemen, dukung pemasaran produk awal dan lain-lain. Kemudian untuk kekurangannya, prototipe ini tidak stabil, memerlukan kolaborasi pelanggan yang luas, membebani uang pelanggan, membutuhkan pelanggan yang berkomitmen dan lain-lain. Kemudian contohnya itu prototipe menggunakan HTML. Kemudian ada model spiral. Model spiral adalah salah satu model siklus hidup yang pengembangannya berupa perangkat lunak yang paling penting, yang menyediakan dukungan untuk penanganan risiko. Kemudian kelebihannya, model yang sangat fleksibel, pengembangan cepat dan hemat biaya, sangat cocok untuk proyek skala besar. Kemudian kekurangannya itu bisa mahal untuk diterapkan, terutama jadi spiral berlanjut tanpa batas. Aspek analisis risiko proyek mungkin memerlukan keahlian khusus, tidak cocok untuk proyek yang lebih kecil atau yang berisiko rendah. Kemudian contohnya itu penerapan metode spiral dalam pengembangan sistem informasi desa sebagai keterbukaan informasi publik. Kemudian ada model RAD. Metode pengembangan perangkat lunak RAD ini adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Kelebihannya itu dapat menggunakan kembali komponen yang ada, kemudian integrasi proses yang lebih cepat dan efektif, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah. Kekurangannya memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder, dan hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pengerjaan yang singkat. Kemudian model RAD. Contohnya yaitu penerapan model Rapid Application Development dalam implementasi sistem pendaftaran siswa baru SMA Al-Ghazali Bogor. Kemudian model RUP. RUP adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, software, implementasi, dan manajemen proyek yang efektif. Kelebihannya itu, satu, membantu anggota tim untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan risiko proyek. Kedua, metode ini cukup scalable sehingga cocok untuk berapapun jumlah tim atau proyeknya. Tiga, review berkala membantu untuk menjaga fokus dan meningkatkan transparansi bagi kedua belah pihak. Sedangkan kelemahannya itu proses development kompleks dan membutuhkan skill yang mendalam dari tim. Komponen testing yang berkelanjutan meningkatkan kompleksitas dan hasil di mana banyak isu yang terjadi ketika fase testing. Kemudian contohnya itu penerapan metode rasional unified
Proses dalam pengembangan sistem informasi medikal check up pada Citra Medical Center. Kemudian ada model Agile. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Kelebihannya, hal proses pengerjaan perangkat lunak yang memerlukan waktu lebih sedikit, dan kekurangannya itu pada perubahan yang bisa dilakukan secara kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian untuk contohnya itu, satu tim yang ditugaskan untuk membuat fitur game X pada aplikasi belanja online. Penugasan ini disebut sprint. Sprint lain dapat diberikan kepada tim selanjutnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian metode Scrum. Metode Scrum ini adalah kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam Agile. Scrum menggunakan semua prinsip inti Agile untuk menetapkan metode guna memfasilitasi sebuah proyek. Kemudian kelebihannya itu pengerjaan proyek yang lebih efisien dan efektif karena meningkatkan visibilitas progres dari pengerjaan proyek. Alat evaluasi yang kuat untuk membantu membuat keputusan selanjutnya dalam pengerjaan proyek. Sedangkan kekurangannya, kelemahan terbesar dari Scrum ini adalah burnout pada anggota tim. Kemudian contoh model Scrum itu yaitu implementasi metode Scrum pada pengembangan aplikasi delivery order berbasis website. Oke, kemudian ada model DevOps. Model DevOps adalah kombinasi dari filosofi budaya, penerapan, dan peralatan yang meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan aplikasi dan layanan dalam kecepatan tinggi. Kelebihannya, pengembangan dan penerapan aplikasi yang lebih cepat, respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan lain-lain. Sedangkan untuk kekurangannya itu ketersediaan lebih sedikit profesional DevOps, kemudian biaya infrastruktur tinggi untuk pengaturan oleh lingkungan DevOps, dan lain-lain. Untuk model DevOps ini contohnya implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi screening COVID-19. Kemudian ada model Extreme. Extreme Programming melakukan semua pekerjaan dengan sederhana dan praktis tanpa mengurangi fungsi utamanya. Kemudian kelebihannya itu efisiensi waktu dan biaya, minim resiko, sederhana, dan lain-lain. Kekurangannya itu kurangi dokumentasi, minim desain, tidak cocok dipekerjakan secara remote. Kemudian untuk contoh penerapannya itu yaitu pada penerapan Extreme Programming pada sistem informasi penjualan pakaian berbasis web. Mungkin itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.